Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Verifil Channel. Hari ini saya akan mengcompare hasil sablonan DTF dengan Plastisol. Jadi apa saja perbedaannya ya. Pertama, kalau DTF itu lebih enak ya kalau untuk sablon bijian, terutama untuk yang full color, karena sistemnya itu menggunakan printer, jadi nggak seperti sablon manual yang menggunakan screen. Setiap satu warna itu harus menggunakan satu screen. Untuk hasilnya sendiri ini ya contohnya. Kurang jelas karena HP-nya mungkin kurang bagus ya, tapi kelihatan hasilnya itu detail sekali. Nggak seperti sablon manual ya. Sablon manual itu kadang ada kekurangannya, apalagi kalau yang mengerjakan itu operatornya masih baru, terus alatnya kurang presisi, mejanya kurang presisi, screen-nya juga kurang mendukung, T-nya yang dipakai kebesaran, jadi untuk gambar-gambar yang detailnya kecil-kecil seperti ini hasilnya kurang bagus. Kelebihan DTF selanjutnya, untuk harga itu lebih murah ya per sentimeternya. Kalau untuk gambar-gambar kecil ya, kalau ini kan dihitung per sentimeter, jadi misal kita pesen untuk satu kaos dan 100 kaos itu HPP-nya hampir sama, beda dengan sablon Plastisol. Kalau sablon Plastisol itu jumlah kaosnya semakin banyak, HPP-nya itu semakin rendah. Contohnya ini ya, ini misal jumlahnya 50 kaos. Kalau misal menggunakan Plastisol ini kan Plastisol contohnya, dibanding menggunakan DTF itu masih murah, yang harganya yang murah menggunakan Plastisol ini ya. Kalau misal jumlahnya satuan, ini tentu kalah jauh sama DTF harganya, karena misal ini menggunakan Plastisol, tukang sablon itu belum tentu mau meskipun harganya 250 atau 300 ya, karena ini prosesnya lumayan rumit. Untuk gambar-gambar gradasi seperti ini cukup sulit. Untuk yang pro aja kadang masih menemukan beberapa kesulitan ya, apalagi untuk yang baru-baru menyablan, contohnya masih memulai sablonan itu 1-3 bulan, akan susah untuk menyablon yang seperti ini. Tapi kalau untuk DTF, contohnya ini, jadi ini tadi itu yang mengerjakan anak-anak PKL, PSG, jadi masih SMA ya. Saya tugaskan untuk mendesain seperti ini sesuai contoh, lalu saya suruh bikin mockup. Karena beberapa hari udah saya ajari, jadi bisa bikin mockupnya. Jadi mockup itu fungsinya untuk menentukan posisi sablon ya, misal ini di depan, ini di belakang, terus untuk memperkirakan ukuran, jadi bisa dikira-kira nanti ukurannya itu untuk jadinya itu besarnya seberapa, mau yang belakang besar atau yang belakang juga seperti ini seukuran logo. Ini yang ngepres tadi juga anak-anak PSG. Jadi untuk DTF ini ya kurang lebih belajar 1-2 bulan itu udah bisa menghasilkan kaos seperti ini ya. Tapi kalau untuk tukang sablon, misal baru belajar 1-2 bulan, kayaknya masih terlalu jauh untuk menghasilkan kualitas yang rapinya seperti ini. Kualitas rapinya ya, kalau kualitas cat tentu menurut saya masih bagus Plastisol ya. Kalau ini teksturnya itu mirip tinta rubber Matsui ya, tinta rubber yang harganya juga cukup mahal ya, Matsui. Agak mirip ini menurut saya. Mungkin kalau teman-teman punya pendapat lain
ya silahkan ya. Selanjutnya yang perlu kita compare waktu produksi ya. Kalau DTF ini, contohnya yang ini aja ya. Ini waktu produksi cuman 2 hari ya. Kalau misal dikalkulasi total itu dari desain, printing sampai seperti ini kurang lebih 2 hari udah cukup. Kalau misal sablon manual itu kurang lebih untuk sampai seperti ini dengan tenaga yang sama ya, misal tenaganya 2 orang itu kurang lebih 3 hari sampai 4 hari ya, sampai proses pembersihan screen. Karena kalau sablon itu kan mulai dari desain, abstrak, terus menyablonnya, setelah disablon, setelah dipres, semua alat-alat yang dipakai itu sampai bersih lagi. Jadi satu lingkaran proses sampai selesai ya, kurang lebih 3 hari, bisa jadi 4 hari kalau misal 2 orang sama-sama pemula ya, masih usia 1 bulan. Jadi menurut saya kalau DTF sama Plastisol itu bukan pesaing ya, karena meskipun DTF dan Plastisol memiliki banyak perbedaan, tapi menurut saya perbedaan itu perbedaan yang saling mengisi. Jadi misal untuk jumlah sedikit bisa pakai DTF, jumlah banyak bisa pakai Plastisol. Misal ada pelanggan, kadang-kadang itu ada pelanggan yang minta sampel, kita bisa kasih dulu sampelnya pakai DTF ini ya untuk produksi massalnya, baru kita mengacu menggunakan hasil sablonan DTF ini. Karena kalau hasil sablonan DTF ini untuk warnanya itu masih bisa kita tirukan ya, beda kalau mock-up-an saja. Kalau mock-up-an itu karena warnanya itu warna layar monitor, layar HP, kadang kecerahannya itu nggak bisa dikejar sama tinta Plastisol, jadi nggak bisa, susah ya untuk menyamakan antara warna yang ada di monitor dengan yang ada di tinta aslinya. Tapi kalau kita mengejar warna yang sablon DTF ini bisa kita kejar pakai warna yang ada di Plastisol. Jadi misal kita beli tinta oranye, terus oranyenya kurang, ini misal oranye biasanya agak nyala ya, kurang puyeh istilahnya, bisa kita tambahkan warna putih seperti itu. Jadi di semua perbedaan ini sebenarnya kalau kita bisa memanfaatkannya, ini bisa menjadi suatu kelebihan untuk workshop kita ya, karena kita bisa melayani jumlah bijian puluhan, ratusan dengan waktu yang bisa kita sesuaikan sendiri. Oke, mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.